sejarah tim Lapindo, karena kita belum bongkar. Nah, hari ini kita bongkar di tanggal 28 Februari 2023. Nah, Bah, kalau tadi sudah membicarakan lomba sudah usai, selesai dengan tertib, aman, tentram, tidak ada kendala. Ya ada kendala, cuma terselesaikan dengan baik, Bah. Saya ingin sekali, Bah, membongkar sejarah Lapindo. Itu, Abah, kalau boleh tahu, apakah Abah Jahid ini memang pengerap dari Abah sendiri, atau memang ada terah atau ya dari sesepuh-sepuh terdahulu, Bah, yang sebagai pengerap, Bah? Ada cerita nggak, Bah, di balik itu semua? Banyak sekali. Yang jelas saya tidak tahu, mungkin teman-teman ini pengen tahu. Nggak tahu juga kan? mungkin. Penasaran, pasti nggak tahu, Bah. Tapi kalau bakali tahu. Monggo, Bah, diceritakan, Bah, sejarah tersebut, Bah. Kalau masalah itu terus terang sebenarnya nggak boleh diturunin ya. Nah, maksudnya kalau pengen ini nggak boleh diturunin. Asal muasalnya begini. Kalau dulu pengerap yang paling pertama itu abah saya, mbah saya. Kakek ya? Kakek saya ya. Jadi orang tua bapaknya dari ibu. Ya, orang tua dari umi saya. Orang tuanya abah. Bapaknya umi saya. Iya, benar. Itu lurah sini, Tanah Merah. Namanya Klebun Marku. Kok keren namanya? Kalau nama hajinya itu Haji Tohir. Oh, kok berubah? Klebun Marku itu sebutannya. Jadi kalau bukan nama aslinya. Nama aslinya Marco. Nah, kalau nama hajinya kan kalau ke Mekah itu orang-orang biasanya diganti. Itu Haji Tohir. Ini turunan Meksiko apa? Kok namanya Marco, keren loh, Bu. Jadi dia asli Madura kan? Madura. Oh, saya pikir campuran Meksiko, Brasil atau apa gitu. Enggak ada, asli Madura ya, Pak? Saya campur Arab. Oh gitu. Serius, Pak? Tapi putranya bagus, ganteng tuh. Kayak Arab bener ini. Bener turunan Arab, Pak? Ya, tapi kok mirip nih, Bang? Apa? Oh, lahirnya di Jampungan. Jampungan di mana tuh, Bang? Lampel. Oh, Ampel. Ya, kan istri saya orang sana. Apa menghayal untuk dapat wajah mirip Arab? Bukan, saya menghayalnya ipanya. Ini, Mbak, ya, ceritakan masalah ini, Mbak, sejarahnya tadi, Mbak, dari Klebun Marku. Sampai kita bercandanya lupa nih, Mbak. Iya, kan yang paling dulu itu tahu semua. Mbah saya ini, yang namanya Klebun Marku itu dari ujung timur ujung barat pada kenal. Jadi dia itu emang pengerap. Zamannya Pak Majid. Waduh, saya nggak tahu tuh, Bang. Oh, Pak Majid orang tuanya Majid. Iya. Tahu. Itu kan di sini semua, dia kan ini kan, jadi polisi kan. Kalau mau nangkap balik ya sama apa ini kakek saya. Tukang intainya nih, Pak ya. Iya, Bakali ini, Bang Bakali Sari itu. Ya. Terus ada lagi temannya Muhammad Klebun Kukul. Saya nggak mampu. Iya, itu temannya juga ke belakang. Kayak saya udah nggak mampu. 24 tahun jadi lurah dia, nggak ada yang mau ganti. 24 tahun lumayan. Akhirnya dia berhenti ya. Lama-lama dia wafat. Sakit wafat. Oke. Nah, jadi udah bubar, nggak ada pelihara kerapan. Terus saya ke Jakarta. Kakek berhenti? Iya, enggak berhenti jadi lurah. Dia ada berhenti ngerap. Terus yang melanjutkan tidak ada? Nggak ada, vakum. Bapak dari Abah Jahid nggak mau dia. Oh, oke. Akhirnya berarti lumayan lama ya? Lama. Ke belakang Abah saya juga wafat. Ya. Saya udah di Jakarta saya tuh. Akhirnya saudara saya di belakang rumah itu ada paman saya, ininya ibu saya. Dia itu punya sapi kerapan. Nah, saya pingin melihara juga. Jadi saya dari Jakarta itu nggak ngomong-ngomong Umi, saya beli titip di sana. Kirim telur. Ya, kadang dikerap ya, kalah sarengan, kalahin. Akhirnya saya pulang dari Jakarta, pulang ke sini, pinginnya pelihara sendiri. Saya beli keleles dulu sama pengonongnya. Nggak, sapinya nggak dibawa, jadi aku taruh di depan situ, pakai kursi. Dijual terpisah berarti ceritanya? Bukan dijual. Tidak, maksud iya memang tidak dijual terpisah, sapinya di sini, kelelesnya di sini. Iya, enggak keleles lain. Saya beli cuma keleles lain. Kata di situ mancing biasa biar Umi saya setuju. Politik jadi Umi saya ngeliat, mungkin kasihan juga ya. Kalau sore saya masukin, pagi saya keluarin gitu. Apa pakai wajan ngenes waktu itu, Pak? Ya. Jadi mungkin ibu saya akhirnya ya udah nggak apa-apa. Dulu juga akhirnya ya. Kalau mau pelihara udah pelihara.
Padahal saya udah punya. Ya udah akhirnya saya ambil sapi saya di rumahnya saudara itu, saya bawa bikin kandang di situ di belakang sono. Akhirnya bikin begitu terus. Tapi jarang menang Mas Yan. Kasihan juga penonton saya sampai luka sininya mikol kleres kemudian ke tembok. Akhirnya saya kenal sama orang Jawa tuh Mas Yan. Kalau sapi Jawa yang bentuk sapi gede-gede banyak. Sapi Jawa atau sapi Madura yang dibawa ke Jawa atau memang masih Jawa? Sapi Jawa. Iya, sapi kerapan di Jawa. Saya kenal sama orang Jawa, bawa gede tandus katanya. Iya. Saya bawa 2 pasang, kadang-kadang nggak tanggung-tanggung itu bawaannya. Biaya, ya pulang pergi kan biaya semua. Iya benar. Bawa sini. Gak ada yang cocok, balik lagi. Minggu depan datang lagi. Pas mau pitenan tahun berapa ya pitenan itu? Itu tahun pitenan itu saya ada yang bagus sapi coba ini. Ya. Ela Janin punya saudara saya satu. Sekolahnya berapa itu? Emang colok-coloknya melarat. Yo menetrenan gonteng Mas Yan. Masan kerapnya melempem juga nggak masuk. Menang di trenan. Doang. Jago kandang. Akhirnya ke belakang tobuk karaya kalato ya. Iya. Saya Matalben orang Podei, Islawi. Cing adalah manelo kalato. Ya bersapi dicek ini. Ya. Aduh namanya apa dulu ini? Itu punyanya Kak Osen. Kak Osen ini orang tua dari Kelebun Ketapang Lauk, Buntus. Oh ya, kalau almarhum. Kalau Haji Dusnya saya tahu, tapi kalau Haji Osen almarhum saya nggak tahu. Iya. Oh, orang tuanya dari Haji Dus. Iya. Cakrawirawa. Iya. Nah, itu saya nyuruh adik saya sama Kak Ebun, suruh ke Ketapang sama Matalben. Yang Kelebun sekarang nih. Iya. Mangkat Mas Yan ke sana. Kaprawi ya? Iya. Mangkat ke sana. Darah mah becek, minta rempak kata saya. Ku lupa tanya Mas Yan. Lo nabel lo atanya keng leningkuk. Sebentar. Beliau tuh tahu keharapan sapi atau enggak? Kok tahu Mas Yan. Oh. Kan sampean kan tahu Kak Osen itu siapa. Ya. Mungkin yang enggak tahu. Mungkin kalah mental. Mungkin. Akhirnya saya telepon dari Jakarta. Ini saya Kasen, bulan di ketiga engki katin apa sih? Engki toren apa Kasen, kuno sangkolen, kuno penangan. Ya engki mensenikan engki ya toren ini apa gitu ya. Terus saya kapi deh ini saya kapi Kasen, engki campur engki terus saya nawar sekali saya. Pon Kasen sedikit Kasen, pon sedikah. Nah ini ya. Tahu berapa udah lupa udah lama. Akhirnya ya sudah Ci, nggak apa-apa Ci. Langsung saya transfer ke Jakarta. Ya udah, nanti saya pesa seminggu kemudian apa sebulan kemudian lupa saya. Setelah pesa donasi. Berarti Abah tidak tahu bentuk sapinya dong? Udah, blas sama sekali nggak tahu. Kalau zaman sekarang kan enak pakai video call. Kalau dulu kan nggak ada. Masih poli-poli kan. Iya. Berarti nggak tahu bentuknya, cuma tahu informasi Abah bayar. Iya, zaman Ericsson, zaman Nokia Ericsson gitu. Kalau sekarang HP tuk-tuk tuh Pak. Akhirnya Mas Yan itu dikerap di Pamekasan itu menang. Kalau nggak salah juara 2 apa juara 3 gitu. Kecil. Akhirnya saya pesa. Langsung habis itu dikerap di Denan. Langsung tembus saja. Nah, di situ juara 1. Disitulah awal Lapindo terbit. Awal Lapindo terbit dan awal kemenangan. Ya. Habis itu terus kabupaten tembus juga, tembus bawah. Akhirnya tingkat presidenan keok bintangan le punya jabasan. Tapi Mas Yan itu bukan kalah. Kemenangan yang tertunda. Oh, bahasa halusnya. Masalahnya coba itu nggak diocol. Mangrip. Oh iya karapan zaman dulu ya. Karapan zaman dulu nggak nggak ada, bisa 2 hari. Masa diocol Mas Yan, Pak Kentengah itu adan. Nah, akhirnya terus jalan kan? Kalah punya saya. Mas Anda lampian punya bahasan ini padu diledukan ya nomor 3 dong yang makanya katanya kemenangan yang tertunda. Iya benar. Nah, setelah ini kembali ke masalah Umi nih. Tadi ada yang menggelitik telinga saya. Yang pertama kan dari kakek nih, kakek ya Mbak ya, pengerap. Kemudian tidak ada yang melanjutkan, vakum nih di tengah-tengah. Kemudian hadirnya Haji Jahid sebagai putra almarhum di sini.
kok tergelitik lagi untuk punya karapan? Itu termotivasi dari mana? Apa termotivasi dari paman karena punya sapi karapan atau bagaimana kan? Tidak. Sebelum paman ini punya, saya memang pengen beli. Sudah ada keinginan berarti. Soalnya dari dulu itu zamannya kakek saya itu masih yang paling gede. Malah saya mana sekolah ya, mana sekolah ini berangkat sekolah berkerapan saya noro. Bolos saya noro. Atau getong saya noro. Apa? Saya potong, jangan ditiru ya teman-teman. Nah, itu kan sebenarnya bukan tergelitik, memang sudah ada keinginan besar waktu itu, cuman nah, ini pertanyaan saya adalah kenapa Umi tidak mengizinkan? Kan dari keluarga pengerap. Iya. Ini ada alasan tertentu atau bagaimana, Pak? Iya, karena dia nggak pingin kan terus terang ya, kalau anaknya berangkat dengan keributan kalau belum sehat. Oh, benar. Itu terlalu digigit ribut. Jadi Umi itu ya. Saya ini ada dulu masalah. Ya, Pak ya. Dulu tahun 80-an. Iya, kalau sekarang kan alhamdulillah teman semua. Benar. Ya memang teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang dunia karapan sapi. Memang betul apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh beliau, Abah Jahid ini selaku pemilik dari tim Lapindo. Memang betul kita tidak memungkiri karapan sapi tahun 80-an memang penuh dengan carok lain. Iya. Namun untuk yang sekarang sejak tahun 2000-an ya, Pak ya. Tahun 2000-an sudah persahabatan, persaudaraan, malah lebih kental. Sapinya aja musuh. Kalau namanya persahabatan, persaudaraan itu selisih paham sudah biasa. Itu bumbu, Pak. Iya, biasanya terselesaikan dengan bijaksana dan tambah mesra biasanya. Ada penyelesaiannya. Oh, jadi Umi itu adalah hal wajar ya teman-teman ya. Kekhawatiran seorang ibu kepada putranya. Tidak ingin terjadi sesuatu. Nah, itu tahun berapa, Bah? Sehingga Umi bilang, cepor kan awalnya ampe bisa ampe keleles. Ampe ini tuh bahasa Indonesianya dirayu. Iya, dirayu keleles. Walaupun tidak ditawarin, tapi tiap hari dilihatin keleles dengan wajah apa yang melas mungkin saya nggak tahu. itu tahun berapa, Pak? Sehingga Umi luluh. Lupain saya itu. Termasuk abiknya saya. Lumayan ya. Ini ya. Saya keluar sekolah, suruh kuliah sama orang tua. Suruh kuliah saya, bawa surat lamaran mau kuliah di mana? Formulir pendaftaran. Iya. UTM. Saya sekarang UTM. Saya berangkatnya bukan mau daftar kuliah, kan kakak saya di Jakarta. Berangkat saya ke Jakarta. Sebenarnya anak durhaka. Sehingga di sini kok nggak datang. Akhirnya kalau zaman dulu kan nggak ada HP, Mas. Iya benar. Kalau mau nelpon juga numpang kemana-mana. Antri Telkom itu. Akhirnya kakak saya ini nelpon gitu ya, numpang sama tetangga. Akhirnya ngasih tahu bahwa saya ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Iya. Ngomel nggak Umi waktu itu? Bukan ngomel lagi. Anakku kok durhaka dulu kuliah malah ke Jakarta. Berarti nggak kuliah juga nih, Pak, ceritanya? Enggak. Ada ya setiap perjalanan manusia itu memang ada sebuah cerita ya. Suratan. Ya, suratan, dan mungkin kalau kuliah Abah mungkin nggak seperti sekarang mungkin ya, Pak ya. Jadi tapi jangan ditiru ya, belum tentu kalian berhasil seperti apa. Jangan. Ini cerita negatif, cuman diambil positifnya aja ya, Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Mbak. Keputusan dengan dinamakan Lapindo, Mbak. Ya, apa Abah punya rumah di daerah Sidoarjo, tergusur oleh lumpur Lapindo sehingga terinspirasi dari itu, atau bagaimana, Pak, waktu itu? Kok dinamakan Lapindo? Iya, dulu perawatnya sapi saya itu namanya Hudi. Itu orang Sekudi. Kan saya beli sapinya Kak Osen ini, sekalian aku bawa sama perawatnya. Oh, dibeli dengan perawatnya lah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Akhirnya, pas kebetulan itu Lapindo lagi meledak-ledak. Terus sama Hudi, Pak, ini kasih nama Lapindo aja. Tak pikir-pikir, iya ya. Ya udah pas Lapindo, ya emang sapinya kenceng, Mas. Meledak beneran ya? Iya, dikerap kemana aja pasti bawa hadiah. Katanya Bojes meledak bumah nih, Pak. Oh, jadi tidak ada hubungannya dengan lumpur Lapindo. Abah punya rumah enggak? Cuma ada ide dari si perawat untuk diberikan nama Lapindo karena waktu itu memang lagi rame-ramenya Lapindo waktu itu. Oh, begitu. Nah, alhamdulillah teman-teman akhirnya terkuak juga siapa pemilik tim aslinya Lapindo dan sejarah dari Lapindo akhirnya terkuak juga, dan saya bisa ngobrol berdampingan dengan beliau, yaitu
Haji Mujahid yang tinggal di daerah Tanah Merah ya, Bah ya? Ya. Betul. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak Bah atas sama-sama, obrolannya Bah. sama-sama. Abah terima kasih atas waktunya. Insya Allah Abah ini sekarang tanggal 28, Insya Allah tanggal 1, tanggal 2 beliau harus balik ke Iya. Jakarta. Cuma nunggu Mas Ian nih. Alhamdulillah. Terus benar sedikit cerita. Sebenarnya di janjiannya kemarin sudah datang sini, tapi saya tidak marah atau tidak kecewa. Saya memaklumi beliau karena beliau ini kan orang sibuk ya. Saya sudah sampai sini, tahu-tahu Abah udah ada di Blega. Aduh. Sebenarnya teman saya ada yang jahat Mas Ian. Siapa Bah? Tolong sebutkan Bah. Ada dia Mas Ian. Saya kesana katanya air jeruk. Setelah saya minum kok pahit. Apa pengen lengan saya? Saya tahu itu Bah. Saya tahu itu. Saya sudah Tapi jawab jangan disebutin sendiri. di sini. Jangan. Ya WA aja nanti Ya, Bah, ya. kasihan. Dan akhirnya ya saya kemarin balik lagi ke Bangkalan dan tadi pagi Abah telepon saya dan alhamdulillah saya ada waktu dan Abah ada waktu juga, dan ini karena Allah juga kita bisa dipertemukan Ya, kembali di rumah kediaman beliau yang di Madura ini di Tanah Merah, sehingga hari ini saya bisa ngobrol dengan Ya. Abah dan saling memberikan informasi buat teman-teman tentang Lapindo, Raja Singa, Songosong Lompung. Gitu, Bandar Bah. Jawa 2. Bandar Jawa 2 juga. Pertanyaan terakhir, Bah. Songosong Lompung tuh kan bahasa Madura, Bah. Tapi itu maknanya apa sih, Bah? Songosong Lompung itu. Boleh dikasih tahu, Bah? Saya juga penasaran. Lompung itu kan tempat makan. Kan? Iya benar. Dalam segi apapun, inginnya ayo bareng-bareng gitu. Songosong saling membantu. Songosong kan ngosong. Iya. Lompung ini apa ya? Tempat makan. Iya. Lumbung. Lah. Iya. Oh gitu. Jadi gotong royong nih ceritanya. Royong, saling membantu. Oh, gitu. Ya dalam segi apapun. Bener-bener. Bukan hanya urusan perut aja dan Bukan, makanan. dalam segi apapun. Hanya ini sebuah istilah. Iya. Maknanya lah, mari kita bergotong royong dalam segi apapun. Yang Betul. jelas harus yang positif. Kan begitu, Pak? Betul, itu intinya. Oh begitu, songosong Lompung. Oke. Terima kasih Abah atas waktunya. Oke, Mas Terima Ian. kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak obrolan saya dan Abah Jahid selaku pemilik Songosong Lompung, Lapindo juga, terus Raja Singa dan Bandar Jawa 2. Terima kasih yang sudah menyimak dari episode pertama dan episode kedua ini. Sambung doanya, semoga Abah Jahid terus sehat dan seluruh pemilik karapan sapi terus sehat. Terus bisa melestarikan warisan budaya ini di Pulau Madura, yaitu salah satunya adalah karapan sapi. Well, thank you very much for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dadah, bye-bye. Nah, dadah dulu, Bah. Dadah.